Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, menstruasi itu bisa teratur, bisa tidak. Nah, ketika teman-teman menstruasinya tadinya teratur, ya tiba-tiba tidak teratur, ataupun tadinya teratur, tiba-tiba tidak menstruasi sama sekali, ketika dicek ya, nah ini kayaknya hamil nih, cek tes pack, rupanya negatif, tidak hamil. Nah, jadi apa sih penyebab kenapa menstruasinya seperti itu ya, tidak head, kemudian dicek tetapi ternyata tidak hamil. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 7 penyebab tidak menstruasi tetapi tidak hamil. Jadi ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan tadinya teman-teman menstruasinya teratur ya, tiba-tiba beberapa bulan ini menjadi tidak menstruasi ya. Nah, penyebab yang pertama adalah stres. Nah, ketika teman-teman stres ya, ini akan mengganggu hormon-hormon di dalam tubuh, termasuk hormon reproduksi. Nah, ketika hormon-hormon terganggu akibat peningkatan hormon kortisol ya, sehingga mengganggu hormon estrogen, hormon progesteron, tentu dia akan mengganggu juga siklus menstruasi. Nah, ketika teman-teman stres, tentu ini bisa mengakibatkan ya, teman-teman tidak datang bulan ataupun tidak menstruasi. Karena banyak sekali pengaruh stres terhadap siklus menstruasi ya. Bisa siklus menstruasinya cepat selesai, bisa datangnya lebih lama, bisa berhenti sama sekali. Nah, jadi ketika teman-teman sedang stres ya, itu sebaiknya stresnya dihilangkan dengan cara apa? Ya olahraga, yoga, meditasi, ya senam, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya. Nah, dengan begitu stres hilang ya, siklus menstruasi teman-teman bisa balik normal lagi. Yang kedua, akibat berat badan turun tiba-tiba. Nah, ketika teman-teman sedang diet ekstrim ya, tiba-tiba berat badannya kan turun drastis ya. Nah, ini siklus menstruasi bisa terganggu. Nah, sehingga teman-teman jadi tidak menstruasi sama sekali. Kenapa? Karena dengan penurunan berat badan tiba-tiba, hormonal jadi tidak stabil ya. Tubuh butuh penyesuaian, kemudian juga mempengaruhi ovulasi sehingga siklus menstruasi tidak datang. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, caranya kalau teman-teman sedang diet, ya lakukanlah penurunan berat badan itu jangan terlalu ekstrim ya, yang wajar-wajar saja, yang normal. Yang ketiga, akibat berat badan berlebih. Ketika teman-teman berat badannya berlebih, ataupun kegemukan, atau obesitas ya, nah ini akan mempengaruhi siklus menstruasi. Karena ketika berat badan teman-teman berlebih ya, estrogen juga bisa berlebih. Nah, estrogen ini kan berperan terhadap siklus menstruasi ya. Nah, ini bisa juga siklus menstruasi teman-teman akibat estrogen ini ya berhenti ataupun tidak menstruasi. Nah, jadi bagaimana dok caranya? Caranya teman-teman yang berat badannya berlebih ataupun kelebihan berat badan untuk menurunkan berat badannya dengan cara diet yang sehat. Yang keempat, olahraga berlebih. Nah, teman-teman ingin kurus, ingin diet berhasil ya, kemudian olahraganya berlebihan, olahraganya intensitasnya sampai berat ya. Nah, ini tubuh kelelahan. Nah, ini juga akan mempengaruhi siklus menstruasi ya. Bisa jadi siklus menstruasi teman-teman akibat olahraga yang berlebihan ini, nah jadi tidak menstruasi ataupun bulan ini tidak datang. Nah, jadi bagaimana dok? Ya olahraganya itu tadi, intensitas ringan, sedang ya, disesuaikan ya. Lakukan 30 menit per hari, minimal 150 menit per minggu ya, jangan dengan intensitas yang berat sedangkan teman-teman tidak terbiasa. Nah, usahakan lakukan hal yang kecil dulu baru yang besar, pelan-pelan naik tangga. Jadi jangan langsung loncat, nanti terjatuh. Seperti itu juga dengan olahraga ya. Yang kelima, akibat KB hormonal. Nah, bisa saja siklus menstruasi teman-teman itu berhenti akibat KB hormonal ya, baik pil KB ataupun KB suntik ataupun KB hormonal lainnya. Nah, jadi kalau seandainya memang penyebabnya karena KB hormonal, ketika sudah dihentikan tidak menggunakan lagi, siklus menstruasi teman-teman bisa kembali seperti semula.
Caranya bagaimana? Konsultasikan ke dokter. Jadi nanti dipilihkan KB yang cocok untuk teman-teman ya, sehingga tidak mengganggu siklus menstruasinya. Yang keenam, menopause. Nah, ketika teman-teman mendekati menopause ya, itu sudah terjadi gangguan siklus menstruasi. Menstruasinya sudah semakin jarang, tidak teratur ya. Tapi ketika memasuki masa menopause, teman-teman tidak menstruasi sama sekali. Nah, ini terjadi di usia berapa? Biasanya usia 40-an sampai dengan 50-an. Itu usia normal orang menopause. Nah, menopause ini akan terjadi secara alami, jadi tidak bisa dihindari ya. Nah, jadi teman-teman hanya bisa mencegah supaya tidak menopause dini. Misalkan teman-teman usia 30-an sudah terjadi menopause akibat gaya hidup yang tidak sehat, akibat pola yang tidak teratur. Nah, jadi untuk teman-teman sebaiknya tetap lakukan olahraga teratur, konsumsi makanan yang sehat ya, suplemen, vitamin ya dari makanan. Kemudian juga lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya supaya tidak terjadi menopause dini ya. Jadi kalau seandainya menopause di usia 40-an sampai 50-an itu normal. Yang ketujuh, PCOS ataupun sindrom polikistik ovarium. Nah, jadi orang yang mengalami PCOS ini kan adanya ketidakseimbangan hormonal ya. Karena dia kelebihan hormon androgen ataupun hormon pria. Nah, ini bisa menghambat siklus menstruasinya. Orang-orang yang PCOS bisa tidak menstruasi sama sekali dalam beberapa bulan. Ketika orang-orang PCOS ini mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, kemudian juga menstruasinya tidak datang sama sekali ya. Nah, ini jangan dianggap remeh juga. Ah, ini udah terbiasa saya seperti ini. Saya kan PCOS. Ya, jangan dianggap sesuatu yang biasa itu baik. Padahal belum tentu ya. Jadi sesuatu yang biasa kalau tidak baik ya tidak baik, jangan dianggap baik. Nah, itu tadi teman-teman 7 penyebab kenapa tidak menstruasi padahal sedang tidak hamil ya. Itu tadi penyebab-penyebab yang menyebabkan teman-teman bisa tidak menstruasi sama sekali ya dalam beberapa bulan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share video ini, dan juga komen pendapat, cerita maupun tanggapan teman-teman di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.